Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Khotal iman, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Jalla wa Ala, Rabb kita yang masih memberikan kepada kita banyak karunia-Nya yang kita tidak bisa menolaknya. Karena kalau kita menolak karunia Allah Ta'ala, kita akan binasa. Karena jantung kita adalah pemberian Allah Jalla wa'ala. Karena liver kita, pencernaan kita, seluruh tubuh kita adalah milik Allah Ta'ala. Maka kalau kita menolak karunia Allah, maka kita akan binasa. Ini saja semestinya membuat kita bersyukur, berterima kasih kepadanya. Apalagi nikmat Allah yang Allah khususkan kepada hamba-hamba pilihannya berupa hidayahnya, taufiknya, agar patuh taat kepadanya. Diperintah patuh taat kepadanya, dilarang kita pun juga sami'na wa ata'na. Maka nikmat ini harus kita lebih mensyukurinya, karena ini adalah jalan kebaikan, kebahagiaan kita, dunia kita, apalagi akhirat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya. Seluruh kehidupannya adalah uswah yang adalah kita senantiasa mengikutinya, meneladaninya. Ketika kita misalkan mengkaji tentang masa kecil beliau sallallahu alaihi wasallam, maka adalah kita meneladaninya, bagaimana kita berusaha mendidik anak-anak kita. Ketika kita mempelajari sunnah-sunnahnya, maka adalah kita senantiasa berusaha mengikutinya, agar kelak kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia kita, apalagi akhirat kita. Kita berharap kelak dikumpulkan dengannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang sahabat bahwa bahwa kita akan dikumpulkan dengan siapa yang kita mencintainya. Almar'u ma'aman habba, seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia mencintainya. Maka kita berharap dengan cinta kita kelak kita dikumpulkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tema kita malam hari ini adalah tentang ayah Nabi dan kakeknya. Mungkin tentang kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kemarin sudah sedikit membahasnya, tetapi kita akan berusaha untuk mendalaminya, ya, dan mungkin juga sedikit mengingatnya agar kita tetap mendapatkan faedah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentang ayahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib itu punya 10 putra. Jadi punya 10 putra. Di antaranya adalah Al-Harith, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidaq, Al-Muqawwam, Safar, Al-Abbas. Sebagiannya tidak asing bagi kita, ya. Az-Zubair, kemudian Abu Talib, ya, kemudian Hamzah, Abu Lahab, tidak asing bagi kita.
Ada yang mengatakan mereka jumlahnya 11 orang. Kemudian mereka menambahi namanya Kuthum. Ada yang mengatakan jumlahnya adalah 13 orang. Mereka menambahi dengan Abdul Ka'bah Hajla. Adapun putri-putri beliau itu ada 6. Putri-putri beliau yakni Abdul Muttalib ada 6, yakni Ummul Hakim yang digelari Al-Baidha yang putih, ada Barrah, ada Atikah, ada Safiyah, ada Arwa, ada Umaymah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, secara khusus kita bahas ayahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah. Ibunya adalah Fatimah binti Amru bin A'id bin Imran bin Makhzum bin Yaqidah bin Murrah. Abdullah ini adalah putra dari Abdul Muttalib yang paling baik. Putra daripada Abdul Muttalib yang paling baik, yang paling bersih jiwanya. Makanya dia paling dicintai oleh Abdul Muttalib daripada yang lainnya. Dialah yang bergelar Adz-Dzabih, yang bergelar yang disembelih. Jadi bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digelari Adz-Dzabih. Kenapa demikian? Karena Abdul Muttalib itu pernah nazar, jika dia punya putra genap 10, maka dia akan menyembelih salah satu dari mereka. Ya. Jadi ketika dia mendapatkan putra genap 10, maka dia akan menyembelih seorang dari mereka. Nah, akhirnya ketika dia mendapatkan bilangan 10 anak ini, akhirnya dia pun menunaikan nadarnya. Mereka semuanya taat. Mereka semuanya taat. Siapa dari mereka yang akan disembelih? Ya, disembelih untuk siapa? Ya untuk Rabbul Ka'bah, untuk pemilik Ka'bah. Ya, untuk Rabbul Ka'bah. Akhirnya nama-nama mereka itu ditulis di kayu. Nama-nama mereka ditulis di kayu. Ya. Kemudian akhirnya diundi. Siapa yang keluar nama mereka, maka akan disembelih. Nah, ternyata ketika diundi, yang pertama kali keluar itu adalah namanya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abdul Muttalib pun hendak menunaikan nadarnya. Kemudian dia membawa pedang, kemudian menuju Ka'bah, hendak menyembelih putra yang dia menyayanginya. Tetapi orang-orang Quraisy menghalanginya. Apalagi paman-paman dari jalur ibunya. Ibunya Abdullah dan Abu Thalib itu sama. Ya, ibunya Abdullah dan Abu Thalib itu sama. Makanya kenapa perwalian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jatuh kepada Abu Thalib. Nah, paman dari ibunya itu menghalanginya dari Bani Makhzum. Demikian juga dengan saudaranya sekandung, saudara seibu, yakni Abu Thalib, menghalangi. Akhirnya Abdul Muttalib mengatakan, "Kaifa asna binadri?" Nah, kalau seperti itu, apa yang harus aku perbuat dengan nadarku? Akhirnya orang-orang berikan saran agar mendatangi seorang tukang ramal wanita dan minta sarannya, minta petunjuknya. Akhirnya dia pun mendatanginya. Kemudian wanita tadi, ya, peramal tadi memberikan saran agar memasukkan di tempat undian antara nama Abdullah dengan
10 ekor unta. Antara nama Abdullah dengan 10 ekor unta. Kalau masih keluar nama Abdullah ditambahi 10 lagi, berarti 20 ekor unta. Kalau masih keluar nama Abdullah lagi, maka ditambahi lagi 30 ekor unta. Sampai Allah, Rabb alam semesta beserta isinya itu rela, ridho. Ya. Dan baru kalau misalkan sudah keluar untanya, maka sejumlah itulah unta itu nanti akan disembelih. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, akhirnya Abdul Muthalib pun kembali kemudian melakukan apa yang disarankan oleh tukang ramal tadi. Akhirnya dia membuat tempat undian, ya kan, kayu, di sana tertulis nama Abdullah dan yang lainnya tertulis nama 10 ekor unta. Akhirnya diundi, yang keluar nama Abdullah. Akhirnya ditambahi lagi 20 ekor unta. Ya, akhirnya yang keluar tetap namanya Abdullah. Terus seperti itu sampai akhirnya pada saat ditulis 100 ekor unta, keluarlah kayu yang di sana tertulis 100 ekor unta. Maka ketika sudah sampai undian pada 100 ekor unta, maka akhirnya Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta itu, kemudian dia tinggalkan begitu saja. Manusia mau ambil silakan ambil, binatang buas yang mau makan silakan makan. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa 10 ekor unta awalnya? Karena setiap kali ada perselisihan, kemudian ada masalah, kemudian ada denda. Denda yang disepakati oleh orang-orang Quraisy itu adalah bayar 10 ekor unta. Awalnya seperti itu. Jadi awalnya seperti itu. Jadi pada masyarakat Arab, kalau misalkan mereka harus mengeluarkan diat, mengeluarkan denda, maka kebiasaan mereka adalah mensedekahkan 10 ekor unta. Nah, sejak peristiwa ini, ya kan? Sejak peristiwa ini, maka Islam menetapkan, ya, jika harus membayar diat, denda dengan sebab pembunuhan, ya khususnya, maka itu dengan menyembelih 100 ekor unta. Makanya kalau terjadi pembunuhan, kemudian ahli waris memberikan maaf kepada orang yang membunuh, maka sebagai dendanya adalah dia harus membayarkan 100 ekor unta. Jadi ditetapkan dalam Islam sebagai diat. Ya, orang membunuh dengan tidak sengaja, dia misalkan melemparkan sesuatu, kemudian yang terkena lemparan itu akhirnya dia meninggal, ya kan? Maka tidak ada kisos baginya, tetapi dia wajib memberikan denda, diat 100 ekor unta. Demikian juga pernah pada masa Sulhul Hudaybiyah, ya kan, terjadi perselisihan, kemudian ada dari barisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari yang bersekutu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan pembunuhan, akhirnya diberikan diat 100 ekor unta. Nah, seperti ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, pernah bersabda, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam Tarikh Tabari, ana ibnu dzabihaini, aku ini anaknya 2 orang yang disembelih. Aku ini anaknya 2 orang yang disembelih, yang dikorbankan untuk disembelih. Jadi dia putranya Nabiullah Ismail alaihissalam, kemudian punya turunan, dan di antara keturunannya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dari beliau. Ya, sehingga dia digelari, ya, dikatakan anak ibnu dzabihaini, aku ini adalah anak 2 orang yang hendak disembelih untuk dipersembahkan kepada Rabb Ka'bah. Allah alam bishawab. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat dari kisahnya Abdullah bin Abdul Muthalib, yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang orang pilihan. Bapaknya saja orang yang paling dicintai. Ya, bapaknya saja orang yang terpilih, dipilih untuk disembelih, sampai akhirnya Allah tetapkan
Ini ketetapan Allah, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini by desainnya Allah. Ya kan, sehingga Islam menetapkan bahwa setiap kali diat pembayarannya 100 ekor unta dari peristiwa ini. Nah, ini menunjukkan bahwa nasibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nasab yang terbaik. Nasab yang terbaik. Nah, kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muthalib pun memilihkan untuk putranya, yakni Abdullah ini seorang wanita yang juga wanita yang mulia. Dialah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ya, wanita ini dikatakan dalam kitab ini, ya, tu'addu afdal imra'ah fi Quraisyin nasaban wa maudi'an. Jadi Aminah ini adalah wanita idola di kalangan orang-orang Quraisy dari sisi nasab. Ya, jadi dari sisi nasab, demikian juga dari sisi apa itu namanya yang lainnya. Jadi wanita idola, jadi dipilihkan yang terbaik. Ya, bapaknya adalah pemimpin Bani Zuhrah. Dari sisi nasab juga baik, demikian juga dari sisi kemuliaan dia juga baik. Jadi memang pilihan. Ya, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah pilihan. Nah, kemudian dinikahkan, ya, Abdullah dengan Aminah, kemudian tinggal berumah tangga. Ketika itu Abdullah masih berada di Mekah. Tetapi setelah tinggal beberapa saat, Abdul Muthalib mengirim Abdullah pergi ke Madinah menurut satu riwayat. Dalam riwayat yang lain ada yang berpendapat bukan ke Madinah tetapi ke Syam. Jadi bukan ke Madinah tetapi ke Syam. Tujuannya apa? Untuk membeli kurma. Jadi usia pernikahan mereka itu tidak lama. Jadi usia pernikahan mereka tidak lama. Ya. Jadi tidak lama sampai akhirnya kakeknya Nabi SAW Abdul Muthalib mengirimkan Abdullah untuk membeli kurma di Madinah. Ada yang mengatakan di Syam. Berdagang. Kemudian dia berangkat bersama dengan rombongan Quraisy. Ketika singgah di Madinah, beliau sakit, kemudian beliau meninggal dan beliau dimakamkan di sana. Ketika itu usianya 25 tahun. Jadi usia yang sangat muda. Ya, usia yang muda, ya, usia yang muda. Nah, dan wafatnya beliau kita semuanya sudah tahu, masyhur, bahwa beliau wafat sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ini menurut pendapat kebanyakan ahli tarikh. Ada juga yang berpendapat beliau meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sekira 2 bulan atau lebih. Ya. Nah, ketika berita ini sampai kepada Aminah, ibunda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun meratapinya sampai akhirnya beliau bersair. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini tentang ayahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang pilihan, ya, orang pilihan yang memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang nasabnya baik, nasabnya paling bagus jika dibandingkan dengan yang lainnya. Nanti akan kita ambil hikmah kenapa nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nasab yang paling bagus dan boleh dikatakan nasabnya tertinggi. Boleh dikatakan nasabnya tertinggi. Ya, sebagaimana juga dikatakan oleh para ahli sirah, ahli nasab, nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertinggi. Bagaimana enggak tertinggi? Wong nasabnya nyambung kepada Nabi Ibrahim. Nasabnya nyambung kepada Nabi Nuh. Kalau kita semuanya nasabnya nyambung kepada Nabi Adam, kan gitu kan? Ya. Udah, itu pungkasan sudah. Tapi nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nyambungnya ke Nabi Ismail, nyambungnya ke Nabi Ibrahim. Ya, makanya ini dikatakan nasab yang tertinggi. Nasab yang tertinggi, tidak ada nasab yang menyerupai nasabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kakek-kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya kemarin yang sudah kita sampaikan ya. Diantaranya ya yang telah disepakati adalah Qusay bin Kilab. Qusay inilah yang menyatukan orang Quraisy.
Qusay inilah yang menyatukan orang Quraisy. Ya, Qusay ini bapaknya Abdul Manaf. Jadi Nabi Muhammad SAW bapaknya Abdullah, kemudian bapaknya Abdullah adalah Abdul Muthalib, kemudian Hashim. Hashim ini kabilah di Quraisy yang yang paling mulia, digelari Bani Hashim keturunannya. Kemudian Hashim ini keturunannya Abdi Manaf, dan Abdi Manaf ini keturunannya Qusay. Ya, anaknya Qusay. Nah, Qusay ini yang menyatukan orang Quraisy. Dialah yang kembali merebut, ya kan, Al-Haram. Jadi yang kembali merebut tanah haram, bahwa ini menjadi haknya dia untuk memimpin. Makanya dia punya kedudukan yang agung di antara orang-orang Quraisy. Dia punya kedudukan yang agung di antara orang-orang Quraisy. Sampai-sampai ketika Nabi SAW itu berdakwah, dan orang Quraisy ingin membuktikan bahwa dakwanya itu benar atau tidak, mereka itu seringkali ngomong, ib'ats lana Qusayyan, ayo panggil Qusay ke tengah-tengah kami. Fa innahu kana syaikhun siddiqin. Karena dia ini seorang pemimpin yang jujur. Ya, utus Qusay karena dia adalah seorang pemimpin yang jujur. Fa in syahidalaka ittaba'naka. Kalau dia bersaksi bahwa engkau itu nabi rasul, kami akan ikuti engkau. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang Arab, orang-orang Quraisy itu sering kalau misalkan ingin buktikan bahwa Nabi SAW itu adalah orang yang diutus memang, ya kan, mereka sering minta kepada Nabi SAW, coba, ya kan, bangkitkan Qusay. Dia seorang pemimpin yang jujur. Kalau dia bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi, seorang rasul, kami akan mengikutimu. Nah ini, jadi sekali lagi keturunan yang paling tinggi, kakek Nabi SAW, ya Qusay ini termasuk orang yang berpengaruh, ya, pemimpin yang dimuliakan. Kemudian ketika Qusay meninggal, digantikan kepemimpinannya itu oleh anak-anaknya yang 4, dan mereka ini adalah orang yang paling mulia di antara orang-orang Quraisy. Tapi dari sekian anaknya yang 4 ini, yang menjadi pemimpin adalah Abdi Manaf. Ya, Abdul Manaf. Dialah yang memberi minum dan memberi makan kepada jamaah haji. Jadi orang-orang yang berkunjung ke tanah suci, ya kan, maka dimuliakan oleh Abdi Manaf ini. Ya, dimuliakan oleh Abdi Manaf. Ya, siapa yang tidak suka, yang enggak tersanjung, ya, menjadi pelayan tamunya Allah. Jadi sekali lagi, menjadi pelayan tamunya Allah, melayani tamunya Allah, melayani tamunya Rob alam semesta beserta isinya. Ini adalah satu kemuliaan, satu kehormatan. Ya, satu kemuliaan, satu kehormatan. Makanya gelar inilah yang disematkan, yang dijadikan gelar bagi pemimpin kerajaan Arab Saudi. Karena menjadi pelayan dua tanah suci, Khadimul Haramain. Itu kedudukan yang mulia. Ya, kita saja kalau misalkan menjadi pelayannya seorang raja, seorang pemimpin, itu kehormatan itu. Karena posisi kita itu sangat dekat kepada raja, kepada pemimpin itu, ya kan? Jadi posisinya kita ini mulia. Apalagi kalau kita menjadi pelayannya Rob alam semesta beserta isinya. Ya, ini adalah kedudukan yang sangat mulia. Kemudian setelah Abdi Manaf meninggal, diganti putranya, ya kan, Hisham, ya kan. Dialah yang pertama kali melakukan kebiasaan perjalanan di musim panas dan di musim dingin. Di musim dingin dan di musim panas. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i wassaif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Ya. Jadi yang pertama kali melakukan perjalanan itu adalah Hashim. Ya, kapan ke Yaman, kapan ke Syam untuk berdagang. Kemudian hasil dagang mereka nanti akan diperdagangkan di tanah haram. Ya, ketika
para jamaah haji datang ke sana, maka mereka memperdagangkan barang dagangan mereka. Nah, dia nama aslinya adalah Amru, dan tidaklah dia dijuluki dengan Hashim karena dia Yahshumuz Tsarid. Dialah yang meremukkan roti kemudian dihidangkan bagi para jamaah haji. Ya, bagi jamaah haji. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi memuliakan para jamaah haji itu kebiasaan orang-orang dulu. Dan sampai sekarang pun juga kita mendapati banyak sekali muhsinin, para dermawan yang bersedekah. Ya, sedekahnya itu bukan bak kresek ya. Enggak kresek, sedekahnya bukan sak kresek atau 2 kresek atau 1 mobil. Sedekahnya itu kontaineran ya. Jadi kontainer dibawa ke sana. Kalau para jamaah haji ya, semoga nanti kita bisa haji dan balik haji ke sana. Itu biasanya di Mina itu ada. Jadi kontainer itu berhenti kemudian langsung bagi-bagikan, entah minuman, entah roti, entah apa dan lain sebagainya. Karena itu kemuliaan bagi mereka. Ketika mereka bisa memuliakan tamu Allah, ya mereka akan mendapatkan kemuliaan itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian setelah Hashim, ya kan, atau setelah Hisham, ya, digantikan oleh Abdul Muthalib. Dia tumbuh kembang di Madinah. Jadi dia tumbuh kembang di Madinah. Kemarin sudah kita sampaikan, ya kita sampaikan. Dia ini yang paling mirip dengan kakeknya Qusay ini. Abdul Muthalib ini yang paling mirip dengan kakeknya, yakni Qusay. Dan dialah yang telah menggali sumur Zam-Zam. Ya, dialah yang telah menggali sumur Zam-Zam. Dan dia yang bersumpah jika Allah memberikan kepadanya 10 anak laki-laki, maka dia akan menyembelih salah satu dari mereka. Nah, kisah dia ini kemarin sudah kita pelajari ya. Kita sampaikan ya, di mana Abdul Muthalib ini bermimpi dalam tidurnya bahwa dia menggali sumur Zam-Zam. Menggali sumur Zam-Zam. Dan dia ditunjukkan tempatnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa masa ketika orang-orang dari Jurhum itu meninggalkan Mekah, tanah haram, karena adanya serbuan, adanya serangan, mereka banyak menyembunyikan harta perbendaharaan mereka, ya seperti pedang, kemudian baju besi, pelana yang terbuat dari emas, itu di sumur Zam-Zam ini ditimbun. Jadi ditimbun. Sehingga dalam waktu yang lama tidak diketahui keberadaan sumur Zam-Zam ini. Sehingga akhirnya menjadi legenda. Jadi menjadi legenda. Oh, dulu ada sumur Zam-Zam, tapi kita tidak mengetahui. Nah, seperti itu. Sehingga menjadi legenda. Menjadi cerita turun-temurun bahwa di sekitar Ka'bah dulu ada sumur Zam-Zam. Ya. Dan sumur ini ya kisahnya kembali kepada kisahnya Nabiullah Ismail alaihissalam ketika dia bayi bersama dengan ibunya Hajar. Nah, jadi menjadi legenda. Sampai akhirnya Abdul Muthalib ini bermimpi menggali sumur Zam-Zam itu. Awalnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awalnya diingkari, apa yang dia lakukan itu diingkari oleh penduduk Quraisy. Oleh orang-orang Quraisy diingkari. Karena bagaimanapun hal itu akan termasuk merusak kehormatan tanah suci. Tapi dia berazam menyuruh orang untuk menggali sampai akhirnya ditemukan perbendaharaan penduduk Mekah, orang-orang Jurhum ini yang ditanam di sumur Zam-Zam. Demikian juga akhirnya diketahui keberadaan sumur Zam-Zam. Baru mereka ini minta bagian. Ya, mereka mengatakan asyrokna, kami minta bagian. Jadi kami minta bagian. Asyrokna, kami minta bagian. Ya kan? Jadi pada masa dulu, siapa yang menemukan sumber mata air, maka sumber mata air itu menjadi miliknya. Seperti halnya ketika Hajar, ibunda Nabiullah Ismail alaihissalam, ya kan, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, terus sampai akhirnya tidak mendapatkan air. Kemudian setelah itu ada suara kif, berhenti, ya kan. Kemudian
melihat anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam gerak-gerakkan kakinya kemudian keluar air, ya kan? Kemudian berkumpul sampai akhirnya orang-orang dari suku Jurhum datang ke sana, ya kan, minta izin, maka dikatakan oleh Hajar, silakan. Ya, tapi kalian tidak punya hak atas air ini. Hak air ini adalah milik saya. Mereka nyepakati. Nah, demikian juga yang terjadi pada Abdul Muthalib. Ketika dia menggali sumur Zam-Zam ini dan ketahuan, ya kan, maka ini menjadi haknya dia. Tapi yang lainnya enggak. Asrokna, ya kan, kami harus dapat bagian juga, ya kan. Maksudnya itu bukan berarti yang lain enggak boleh menikmati, boleh. Tetapi yang paling berhak untuk menentukan membagi itu adalah Abdul Muthalib, yang lainnya tidak, ya kan. Maka Abdul Muthalib mengatakan enggak, saya enggak mau, ya kan. Dan ini urusan ini khusus untuk saya. Urusan ini khusus untuk saya, bahwa yang berhak untuk menguasai air ini adalah saya, ya kan. Yang berhak untuk mengelola ini adalah saya. Tapi mereka enggak mau. Mereka tetap mendesak bahwa mereka harus punya bagian di sana. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum lupa, ya. Mimpinya Abdul Muthalib itu ya sama seperti halnya mimpi-mimpi ya para nabi, ya. Tapi yang dimaksud di sini itu bukan berarti dia adalah seorang nabi, tidak, ya. Tapi yang jelas, sebagaimana halnya para nabi, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam itu melalui mimpi. Kan dia mengatakan, ya, Allah SWT berfirman, ya, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara, dalam surat As-Saffat, ya. Maka tatkala anak ini sampai pada usia sanggup, maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, dalam tidurku. Artinya mimpi. Ani adbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Dan mimpinya Nabi Ibrahim ini disebutkan dalam tafsir bukan sekali mimpi langsung ngomong kepada putranya, enggak. Dia tidur beberapa kali dan mendapati mimpi seperti itu. Ya, sama halnya dengan yang terjadi pada Abdul Muthalib. Dia bukan sekali tidur langsung mendapatkan mimpi itu, enggak. Tapi mimpi itu berulang-ulang. Seolah-olah itu adalah petunjuk. Ya, seolah-olah itu adalah petunjuk. Makanya Abdul Muthalib tidak mau memberikan kekuasaan pengelolaan ini kepada mereka, enggak. Sampai akhirnya mereka minta muhakamah itu dibawa ke pengadilan, ya. Tapi kalau dulu membawanya bukan ke pengadilan, ya, membawanya itu kepada dukun, kepada paranormal, ya, bukan ke pengadilan. Kalau sekarang kan kita lagi masalah gitu kan, ayo kita bawa ke pengadilan. Ya, pada masa pemerintahan Islam, ya kan, ada masalah dibawa ke pengadilan. Ya, pada masa dulu enggak, dibawa ke dukun. Ya kan? Dukun yang tinggal di Bani Sa'ad, di pinggiran Syam. Ya. Akhirnya tatkala mereka melakukan perjalanan itu, mereka kehabisan bekal. Kehabisan air. Ya, khususnya kehabisan air. Kalau kehabisan makan, ya, walaupun masih ada air masih bisa bertahan, tapi kalau kehabisan air ini susah. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan hujan, dan turunnya hujan ini khusus kepada Abdul Muthalib, dan mereka yang bersama Abdul Muthalib itu tidak merasakan setetes air pun. Mereka yang bersama dengan Abdul Muthalib itu tidak merasakan setetes air pun, tidak turun hujan kepada mereka. Hujan ini hanya turun kepada Abdul Muthalib. Dari situlah akhirnya mereka faham. Oh, memang air Zam-Zam itu khusus untuk beliau. Akhirnya mereka nggak sampai ke ke Bani Sa'ad, ya, yang berada di pinggiran Sam. Akhirnya mereka balik saja. Ini sudah ada sudah ada indikatornya, indikasinya. Yang ditunjuk itu siapa? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya kan? Nah, setelah peristiwa itu, ketika balik itulah akhirnya dia bernadar, kalau saya diberikan 10 anak laki-laki, maka ketika mereka balik, dia akan disembelih untuk dia persembahkan kepada Rob Ka'bah. Jadi latar belakangnya itu seperti itu.
Berarti Abdul Muthalib ini orang pilihan. Jadi Abdul Muthalib ini orang pilihan, ya kan. Terlepas dari apapun kekurangannya, memang ini desain dari Allah Ta'ala. Jadi ini memang desain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah. Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari keturunan anak Ismail. Jadi Nabiullah Ismail itu punya keturunan, dan yang Allah pilih itu adalah Kinanah. Ya. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari keturunannya Kinanah. Ya. Jadi Allah memilih Kinanah dari keturunannya Nabi Ismail. Dan Allah pilih Quraisy dari keturunannya Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan Allah pilih Bani Hashim dari keturunannya Quraisy. Jadi dari banyak keturunan Quraisy itu yang paling dipilih itu Bani Hashim. Ya, wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari keturunannya Hashim. Allah memilihku dari Bani Hashim. Nah, makanya sebagaimana tadi kita sampaikan, ya kan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nasabnya apa itu namanya? Pilihan. Ahli nasab mengatakan nasabnya tertinggi. Dan ini ternyata disaksikan juga oleh musuh-musuh agama ini, bahwa nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suci. Nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tinggi. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, ini selesai perjanjian Hudaybiyah. Selesai perjanjian Hudaybiyah. Kisah ini diabadikan dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, ketika itu Abu Sufyan masih kafir. Ketika itu Abu Sufyan mimpin kafilah dagang ke Syam, dan ketika itu Heraklius sedang berada di Syam. Jadi Heraklius ketika itu sedang berada di Syam. Barusan mengalahkan pasukan Persia. Jadi barusan mengalahkan pasukan Persia. Dan sebagai syukurnya dia untuk masuk ke Syam itu dia berjalan kaki. Orangnya ada tawaduknya. Jadi berjalan kaki, dia enggak naik kuda sebagaimana yang lainnya, enggak. Tapi dia berjalan kaki sebagai bentuk terima kasih karena diberikan kemenangan melawan Persia. Ketika itu negara adidaya itu ada dua. Negara adidaya itu ada dua, superpower itu ada dua, yakni Romawi dan Persia, yang terus berperang, ya, terus berperang, menyebarkan kekuasaannya. Nah, ketika Heraklius itu menerima surat dari Nabi, ini pada saat perjanjian Hudaybiyah, menerima surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Heraklius itu minta dicarikan orang yang berasal dari negeri ini. Akhirnya ketika itu ketemulah rombongan Abu Sufyan, yang ketika itu masih kafir. Akhirnya dipanggil, ya kan, dipanggil. Mungkin suatu ketika nanti perlu kita jelaskan apa itu namanya tentang hadis ini. Yang ini menjelaskan tentang nubuahnya beliau. Memang beliau itu betul-betul nabi. Jadi memang beliau itu betul-betul nabi, dan itu dibenarkan oleh ahli kitab, karena Heraklius itu kan agamanya Nasrani, dia agamanya Nasrani. Nah, kaitannya dengan masalah ini, ketika ditanya, ya kan, bagaimana nasabnya dia di tengah-tengah kalian? Bagaimana nasabnya dia di tengah-tengah kalian? Orang yang ngaku dirinya nabi. Abu Sufyan di depan, kemudian orang-orang Quraisy yang lainnya itu berada di belakangnya Abu Sufyan. Sebelumnya sudah diingatkan, kalau dia berkata dusta, kalian dustakan. Tapi kalau dia berkata benar, maka kalian benarkan. Jadi Abu Sufyan nggak berani misalkan akan berkata dusta, itu nggak berani. Ya. Nah, ketika ditanya, ya kan, kaifa huwa fikum, bagaimana dia nasabnya di tengah-tengah kalian? Maka jawabannya Abu Sufyan, huwa fina dzu nasabin, dia itu punya nasab di tengah-tengah kita. Dan akhir dari percakapan itu, di akhir percakapan kaitannya dengan masalah nasab ini, maka Heraklius mengatakan, seperti itulah para nabi, para rasul. Mereka itu, ya kan, orang-orang yang memiliki nasab yang paling baik. Yang menunjukkan bahwa itu benar.
Itu benar, berarti dia adalah nabi yang diutus itu. Makanya sampai Heraklius itu mengatakan di akhir percakapannya dalam kitab Sahih Bukhari ini, mengatakan di akhir percakapannya, kalau yang kamu katakan itu benar, bahwa dia adalah seperti yang kau katakan, berarti dia nanti akan menguasai tanah di mana aku saat ini berpijak. Ya kan? Tanah di mana saat ini aku berpijak. Dan jika dia ada di sini, maka aku akan basuh kakinya. Itu yang dikatakan oleh Heraklius. Kemudian dia juga mengatakan, cuman aku tidak menyangka kalau itu berasal dari negeri kalian. Jadi Heraklius nggak menyangka bahwa nabi terakhir itu dari orang-orang Arab, karena orang Arab itu selama ini nggak diperhitungkan sama sekali. Kenapa? Ya ini yang nanti akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah. Ya kan? Orang Arab itu ikut arus. Arusnya apa? Ya kan? Ketika misalkan Abroha itu datang untuk menyerang Mekah, ya mereka pro ke sana, itu loh. Ya. Kemudian ada yang ikut juga pro Romawi. Ada juga kalau yang Yaman itu pro kepada Habasyah, karena Yaman itu salah satu kekuasaannya Habasyah, ya pro sana. Tapi yang di tengah-tengah sendiri mereka sibuk perang. Nggak peduli, ya nggak peduli, dan mau menguasai negara-negara superpower ini, mau menguasai yang wilayah tengah, yakni apa itu namanya Mekah itu kan, demikian juga dengan Madinah, itu medannya sulit karena padang pasir, sulit, ya. Nah sehingga namanya orang-orang Arab itu nggak diperhitungkan, ya, jadi tidak diperhitungkan. Makanya Heraklius mengatakan, ya kan, sungguh saya tidak mengira kalau mereka itu, kalau nabi terakhir itu dari kalangan kalian. Dan mengapa orang-orang Arab itu bisa menjadi jaya seperti saat ini? Karena Islam, bukan karena suku, bukan karena etnis, bukan karena apa-apa, tapi karena Islam. Makanya para ulama menyebutkan, ya, seperti saat ini ada yang bertanya, kapan Palestina itu akan jaya, akan lepas dari cengkramannya Yahudi? Maka banyak ulama yang menyebutkan, memberikan arahan, pesan, selama perjuangan mereka itu adalah dasarnya etnis, kesukuan, maka mereka tidak akan pernah lepas dari itu. Tapi selama mereka berjuangnya itu karena agama, maka pertolongan Allah akan datang. Bukankah Allah berfirman, intang surullaha yang surkum, jika kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Jadi nggak peduli kita ini sukunya apapun, selama kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Bukan berarti Allah butuh ya, seperti perkataan orang-orang liberal, Allah butuh, ya kan? Tuhan saya tidak butuh, Tuhan kalian butuh, berarti Tuhan kalian lemah, nah, gitu kan? Itu ucapannya orang liberal yang nggak dapat bagian dalam agama kita ini, ya. Cari rezeki di tempat yang lain, ya. Jadi Allah nggak butuh. Wong Allah bala tentaranya banyak, malaikat banyak. Kalau Allah kehendaki, ya kan, Allah bisa memimpin itu semuanya. Bala tentaranya ya ada air, ya kan, yang menenggelamkan kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Bala tentaranya itu ada gunung, ada batu yang membinasakan kaumnya Nabiullah Lut alaihissalam, tanah yang bisa menyebabkan gempa, ya kan, demikian juga yang menenggelamkan Nabiullah apa itu namanya musuhnya Nabiullah Musa alaihissalam, Fir'aun, ya kan, itu bala tentaranya Allah SWT, ya kan. Jadi Allah nggak butuh, tapi kita yang butuh untuk menolong agama Allah agar kita ditolong oleh Allah SWT. Nah ini jadi apa itu namanya kuatnya apa itu namanya orang-orang Arab, demikian juga kita, itu karena Islam. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya penting bagi kita untuk memahami ini, ya. Jadi ketika kembali kepada pembahasan di sini, bahwa ketika Heraklius mengatakan aku tidak menyangka kalau itu dari kalian, menunjukkan bahwa sama sekali orang-orang Arab itu tidak berhitungkan, ya. Tapi yang diperhitungkan itu ketika Islam. Makanya sampai sekarang yang paling diperhitungkan itu kan keberadaan Islam.
Kalau orang-orang Islam itu sholat jamaahnya sergap, apalagi sholat subuhnya jamaah, itu sudah buat orang takut sudah. Buat orang takut. Kita kalau misalkan sholat Idul Fitri, tiap kali berjalan itu takbir kita keraskan, orang kafir itu takut. Orang kafir itu takut, karena itu syiar kita. Adzan ini kita keraskan, orang-orang kafir takut. Orang-orang kafir takut. Ini adalah syiar kita. Ya kan, ini adalah syiar kita. Jadi yang buat kita ini tinggi itu adalah Islam ya, sebagaimana dikatakan ya kan bahwa Heraklius tidak menyangka kalau itu dari kalangan orang-orang Arab yang selama ini sibuk dengan perang, enggak diperhitungkan sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sedikit melanjutkan pembahasan kita yang pertama, yakni masirru ikhtiyari rasul min qabilati dzati makanatin. Apa rahasia kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus dari kabilah yang punya kedudukan? Kenapa nasab beliau itu nasab yang tertinggi? Kenapa nasab beliau itu adalah nasab yang baik? Ini penting. Ya, ini penting. Yang pertama adalah di antara hikmahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak menyeru kepada al-muwasatu, kesetaraan. Saat ini kita seringkali mendengar seruan-seruan kepada kesetaraan. Ya, kesetaraan, ada kesetaraan gender. Ya, pokoknya seruan kepada kesetaraan. Ya, kita ini sama di mata hukum, kita ini sama di mata pencipta alam semesta beserta isinya. Ya, nah para jamaah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu itu sudah mengajak manusia kepada kesetaraan. Kesetaraan. Jauh sebelum pada masa sekarang, ya kan, wanita itu diposisikan pada posisi yang tepat. Islam sudah mengawali. Bahkan Islam memposisikan wanita itu dalam posisi sesuai dengan fitrah dia, penciptaan dia. Tidak seperti yang diseru oleh orang-orang barat, orang-orang yang tidak mengenal pencipta alam semesta beserta isinya. Ya kan? Melampaui batas mereka, melampaui ciptaan mereka. Ya, wanita-wanita ya sepak bola, wanita-wanita tinju, ya itu kan melampaui fitrahnya mereka. Ya, melampaui fitrahnya mereka. Nah, ketika wanita-wanita ini melampaui fitrah mereka, ya akhirnya terjadi adalah kekacauan. Saya beberapa kali ini, ya mungkin para jamaah juga sudah tahu ya. Wanita-wanitanya kerja, apalagi jadi TKW. Suaminya di rumah. Jadi suaminya di rumah. Apa yang terjadi? Ya, suaminya nggak dapat nafkah batin, ya akhirnya terjadi ya perceraian. Kemudian yang kalah penting berapa berita berapa waktu ini, ya ketika cerai rumahnya akhirnya dibongkar. Ya, saya kalau cerita sama istri ya senyum-senyum aja, karena istri saya kebetulan asli Madiun, jadi ngerti kebiasaannya di sana bagaimana. Wanita-wanitanya kerja, suaminya di rumah nunggu kiriman. Ya, kalau nggak gitu muka warung kopi, ya kan, ya namanya kebutuhan batin juga tidak terpenuhi, akhirnya terjadilah perselingkuhan dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya perceraian. Kalau tidak seperti itu, akhirnya ya rumahnya dibongkar karena yang usaha selama ini adalah istrinya. Nah, kesetaraan yang melampaui fitrahnya. Islam dari dulu sudah mendudukkan wanita itu pada tempat yang mulia. Bagaimana enggak mulia? Wanita dapat warisan cuma sepertiga, tapi sepertiga itu uangnya dia sendiri. Jadi sepertiga itu uangnya dia sendiri. Enggak boleh suami duitmu duitku, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Enggak boleh seperti itu.
Ya, beda dengan laki-laki, dia bagiannya 2/3, tapi 2/3 itu adalah di sana ada hak ibunya. Kalau bapaknya sudah meninggal, dia harus merawat ibunya. Di sana ada hak saudarinya. Kalau bapaknya meninggal, maka dia menjadi wali bagi saudarinya. Di sana ada hak istrinya. Dan di sana ada hak putrinya kalau putrinya belum mendapatkan suami. Jadi betul-betul mulia, wanita itu mulia. Jadi betul-betul mulia, ya. Jadi seperti itu. Jadi Islam itu betul-betul mengajak kepada kesetaraan, keadilan. Nah, para jamaah, nasab yang tinggi apa hikmahnya? Nasab yang tinggi ketika Nabi SAW menyeru kepada kesetaraan, kepada keadilan. Hikmahnya agar tidak ada tuduhan bahwa Nabi SAW itu dia pengen dihormati, dia pengen dimuliakan. Ya, seperti orang yang misalkan dia strata dalam tanda kutip budak misalkan, dia stratanya strata bawah, dia kedudukannya bawah, kemudian dia menyeru kepada kesetaraan. Orang akan bisa saja mengatakan seperti ini, wajar karena dia kan orangnya apa? Orangnya bukan orang yang mulia, dia mencari kesetaraan. Bahwa kita di mata Allah Rabbul Alam semesta beserta isinya itu sama. Tapi ketika Nabi kita SAW mengajak kepada kesetaraan, Nabi kita SAW mengajak kepada keadilan, sangat jelas seruan Nabi SAW itu dibangun di atas dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Bahwa Nabi SAW tidak perlu disetarakan karena nasabnya sudah tinggi. Nabi SAW tidak perlu dimuliakan karena Nabi SAW sudah mulia. Jadi Nabi SAW itu sudah mulia, dari nasabnya saja sudah mulia. Nah, ini para jamaah sekalian, pelajaran yang pertama pada diri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara hikmah kenapa nasabnya tertinggi, ya, tidak lain dan tidak bukan di antara hikmahnya bahwa seruannya itu, ajakannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibangun di atas pondasi yang kuat, yang kokoh. Dia mengajak manusia memang untuk setara, ya. Tadi kita bacakan firman Allah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian laki dan perempuan. Wa syu'uba wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bernegara, li ta'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang Arab itu mengenal nasabnya, mengenal asal usulnya. Maka ketika Nabi SAW mengajak, menyeru orang-orang Arab kepada dakwah tauhid, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Rob Ka'bah ini, pemilik Ka'bah ini. Patung-patung itu tidak berhak disembah, berhala-berhala itu tidak disembah. Ini akan memudahkan mereka dapat memenuhi seruan Nabi SAW. Karena apa? Karena orang ini sudah dikenal. Kayak sekarang itu, ya. Kayak sekarang. Ya, ingin satu kelompok ini terkenal, pengikutnya banyak. Bagaimana caranya? Mesti yang dipasang itu orang yang sudah terkenal. Artis dipasang, gitu kan? Orang terkenal dipasang, masih pendidikannya ya seperti itu dipasang. Akhirnya banyak pemilihnya. Ya, banyak pemilihnya. Jadi yang milih itu banyak. Ya. Enggak tahu, enggak peduli jadinya nanti apa, pokoknya yang penting banyak pemilihnya. Nah, orang-orang Arab paham dan tahu nasabnya, tahu asal usulnya, maka ini memudahkan, ya kan, bagi apa itu namanya Nabi SAW dan mengajak manusia ke jalan Allah. Oh, gampang, dia kita sudah kenal kok dia, ya kan? Jadi seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi yang kedua, jadi sangat mudah mengajak, menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi, para rasul sama seperti itu. Ya, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Hud, ya sama. Jadi mereka sudah dikenal di kaumnya. Kemudian pelajaran yang terakhir yang disebutkan dalam kitab fikih sirah,
bahwa kedudukan Nabi dari kabilah yang mulia, dari nasab yang mulia, ini kembalinya nanti kepada beliau. Tatkala beliau berdakwah, nanti beliau akan dibela, mereka akan ditolong. Anggota kabilah tidak akan rela kalau ada kelompoknya yang disakiti. Nggak akan rela. Nggak akan rela. Kalau ada orang dari anggota kabilahnya yang disakiti, nggak akan rela. Mereka ini mulia, ya kan? Mereka ini mulia. Maka ketika ada anggota kabilahnya yang disakiti, mereka tidak akan terima. Contohnya adalah awal keislamannya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, pamannya Nabi. Hamzah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selisih beberapa waktu saja. Hamzah dan Nabi, ya, Nabi itu adalah keponakannya Hamzah, Hamzah itu pamannya. Tapi ya kalau orang zaman dulu kan gitu ya. Jadi orang yang sudah lanjut usia masih juga punya anak, masih juga punya anak. Kadang anaknya sama cucunya itu umurnya sama. Hamzah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia juga saudara sesusuan. Jadi saudara sesusuan. Ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh Abu Jahal, ya, pada saat berdakwah di Mekah, Hamzah ketika itu baru pulang dari, mungkin nanti akan bisa kita kaji lebih detail, baru pulang dari berburu. Dan berburunya Hamzah itu bukan berburu kijang, tapi berburu singa. Ya, ini orang kuat ini. Jadi burunya bukan buru kijang, tapi buru singa. Enggak berburu kambing, tapi buru singa. Ketika dia balik, ya kan, masih dengan perlengkapan berbulunya, melihat anak saudaranya diperlakukan seperti itu, tidak terima. Sehingga asobiyahnya itu muncul. Dipukul Abu Jahal. Memangnya kenapa? Kalau dia Islam, saya juga Muslim. Ya, sebagaimana dikatakan dalam kitab-kitab sirah. Jadi awal mula masuknya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah karena ingin membela keponakannya. Kalau dia Muslim, memangnya kenapa? Saya juga Muslim. Gitu kan. Ya, walaupun nanti setelah itu keislamannya baik, bagus, karena dia termasuk sahabat yang mulia. Dia adalah salah satu syahid yang syahid dalam peristiwa perang Uhud. Nah, ini para jamaah. Jadi Nabi SAW yang berasal dari nasab yang baik, nasab yang tertinggi, ya kan, ini akan membantu orang-orang yang berada di kabilahnya untuk membela dia, menolong dia, termasuk pun yang tidak Muslim. Pada saat terjadi terjadi pemboikotan, ya, terjadi pemboikotan. Jadi sekira 2 tahun Nabi kabilah Bani Hashim ini diboikot oleh seluruh kabilah-kabilah yang berada di Quraisy, ya kan? Maka semuanya turut menyepi ke lembah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebenarnya diboikot itu kaum muslimin, tapi seluruh orang-orang dari Bani Hashim membela. Mereka juga turut berada di lembah bersama dengan orang-orang beriman yang mereka diboikot. Bahkan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, ya kan, dia menyerahkan tempat tidurnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tersebar isu pembunuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi isu ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semakin menguat. Maka yang dilakukan oleh Abu Thalib itu adalah dia persilahkan keponakannya untuk tidur di tempat tidurnya, yang semua orang mengenali itu adalah tempat tidurnya Abu Thalib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, Abu Thalib tidur di tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai seperti itu pembelaannya, ya. Ini diantara hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dari nasab yang terbaik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada waktu yang akan datang akan kita bahas secara khusus, ya, salah satu peristiwa besar yang terjadi pada masa pemerintahnya Abdul Muthalib, yakni penyerangan pasukan bergajah. Termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Mungkin ini yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan para jamaah. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita untuk istiqomah berjalan di atas jalannya, khususnya dengan kajian kita tentang sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga menumbuhkan cinta kita kepada beliau
Ya, cara menumbuhkan cinta kita kepada Nabi itu diantaranya adalah mempelajari sirahnya. Kalau kita cinta sama orang kan kita mesti membaca autobiografinya. Maka agar cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terus tumbuh, diantaranya adalah kita mempelajari sirahnya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.